Let's talk. Transform your mind, transform your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. WRE Learning Center Podcast. Let's talk, transform your mind, transform your life. Oke, kembali lagi kita di salah satu segmentasi yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu podcast bersama dengan teman-teman dari Divisi Sumber Daya Manusia. Oke, dengan saya Rainaldi dan sebelah kanan saya ada Reza dan sebelah kiri Salsa. dan kami akan membawakan sebuah materi atau sebuah tema yang sangat menarik untuk kita bahas pada kesempatan hari ini. Judulnya apa, Mas Salsa? Oke, intinya adalah kita akan membahas tentang bagaimana kita proses bertumbuh di Perum Jasa Tirta II. Menarik banget ya bahasannya. Keren ya. Ini materinya termasuk berat atau ringan nih kira-kira? Kita coba sebenarnya berat, tapi kita coba transformasikan lebih ringan ya. Oke. Biar teman-teman semua bisa paham dengan apa yang kita sampaikan. Ya. Betul sekali ya, karena ini ke SDM-an. Oke, tapi mungkin sebelum kita mulai saya ingin memberikan sebuah pantun dulu. Cuma saya izin sambil baca ya, karena saya nggak begitu. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Kita cakep aja ya. Tolong dibantu ya ininya. Ini tim cakep-cakepnya aja. Kita cakepnya aja. Di tepi bendungan burung bernyanyi. Cakep. Iramanya indah menyejukkan hati. Cakep. Bersama WRE kita saling berbagi. Mantap. Untuk masa depan air yang lestari. Oke, cukup luar biasa ya. Luar biasa sekali. Pantunnya ya. Oke, kita langsung masuk ke sesi kita pembahasan yang pertama. Karena tadi kan saya bilang kita akan membahas tentang topik berkaitan dengan bertumbuh ya. Proses bertumbuh di Perum Jasa Tirta II. Nah tentunya ini akan sangat berkaitan dengan yang namanya talent management. Nah cuma kita nggak akan bahas sampai prosesnya sedetail itu ya. Karena sedip itu ya. Betul. Karena kita akan lebih membahas dari aspek-aspek kita sebagai karyawan. Yang penting kita harus tahu gimana sih caranya supaya kita bisa berkembang dan bertumbuh di kantor yang saat ini kita bekerja. Untuk sesi yang pertama kita akan membahas tema yang berkaitan dengan masalah kebijakan yang nanti akan dibawakan oleh Mas Reza. Ya seperti layaknya air mengalir, semua pasti ada hulunya. Betul. Nah makanya hulunya itu harus mulai dari kebijakan. Oh, kebijakan dong Mas. Ya, sebenarnya proses bisnis ya. Iya betul, lebih ke arah mungkin strategi ya, strategi visi misi ya di 2026. Mungkin dari Mas Reza mau dijelaskan dulu ya kira-kira seperti apa sih gambarannya. Oke, thank you Mas Aldi, Mbak Salsa. Jadi kita akan mulai, ya kita ngobrol-ngobrol singkat aja sebenarnya tentang bagaimana tadi pengelolaan manajemen talenta, terutama pengelolaan sumber daya manusia yang saat ini berlaku mungkin atau yang kita implementasikan Mas Aldi di Perum Jasa Tirta II. Ya memang betul Mas Aldi, tadi Mas Aldi sudah menyatakan bahwa semuanya itu dimulai dari strateginya dulu nih, mau ngapain begitu, strategi SDM. Memang kalau bicara strategi nih Mbak Salsa, Mas Aldi, tentunya kita kan nggak akan pernah terlepas dari rencana perusahaan ini mau dibawa kemana. Karena kan memang secara prosesnya gitu ya, kita kan memang di sumber daya manusia itu kan sifatnya adalah sebagai pilar pendukung ya. Kalau pilar pendukung ya, supporting. Fondasi strategis yang sifatnya adalah pilar pendukung. Nah, kalau misalkan kita lihat, memang pertama kita pasti telah tuh Mas Aldi, Mbak Salsa dari rencana jangka panjang perusahaannya. Mungkin Mas Aldi, Mbak Salsa, saya pikir sudah pasti mengetahui hal ini, pernah lah membaca dan mungkin rekan-rekan yang lain juga pernah membaca karena memang itu penting. Tidak hanya untuk fungsi sumber daya manusia saja, tetapi untuk fungsi-fungsi yang lain, acuan kita salah satunya memang dari RJPP kita, Mas Aldi. Nah, dari situ kita akan lihat tuh bagaimana ada namanya pilar strategis di sana. Nah, di situ ada pilar yang memang berkaitan dengan fungsi sumber daya manusia. Itu. Nah, di dalam pilar strategi itu
ada istilahnya sasaran, ada namanya sasaran, kemudian strategi SDM-nya itu fokusnya mau arahnya kemana. Dan memang salah satunya kita ada 4 sasaran ya. Pertama dari organisasi, aspek organisasi, kemudian dari aspek human-nya juga, kemudian dari sisi budayanya, kemudian juga dari sisi sistemnya. Nah, dari situ kita kita susunlah, kita berpedoman pada keempat sasaran strategis, kemudian dari situ kita jabarkan. Nah, memang sekarang itu kita karena di Kementerian BUMN atau mungkin sekarang BP BUMN ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu dengan BP BUMN itu kan ada kebijakan mengenai namanya HC arsitektur, Mas. Itu HC arsitektur itu adalah itu yang menjadi salah satu frameworknya pengelolaan human capital yang ada di PJT2. Udah tahu belum HC framework? Pernah dengar sih. Pernah dengar ya? Salsa kali ya? Salsa pernah dengar? Tahu dong. Pernah ya. Ya, situ. Itu menjadi salah satu landasan kita juga. Jadi melalui HC framework itu kita melakukan beberapa program-program gitu. Kemudian dari situ juga pedoman kita selama 5 tahun sesuai dengan RJBP kita. Nah, selanjutnya memang di situ tuh di HC framework pun sebetulnya juga sudah dijelaskan. Di sana ada pilar inti, kemudian ada atribut pilar, atribut inti koreksi, ada atribut inti, ada atribut pilar, dan namanya ada atribut enabler. Itu yang menjadi salah satu landasan kita. Nah, di dalam atribut pilar itu ada 8 indikator begitu, Mas Aldi, Mbak Salsa dan rekan-rekan. 8 itu nih ya saya sebutin ya. Saya sambil lihat nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Gak apa-apa Bang. Nggak apa-apa ya. Ada namanya pilar desain organisasi dan budaya. Nah, kemudian ada pilar workforce planning dan talent acquisition. Kemudian pilar yang ketiga ada learning and capability development. Kemudian ada yang keempat talent dan career management. Kemudian yang kelima adalah leadership development dan succession. Kemudian yang keenam adalah performance management, ketujuh compensation and benefit and management, dan yang terakhir ada employee and industrial relation. Begitu Mas Aldi. Oke. Sebenarnya aku tertarik sih ya. Tadi kan kalau kita bahas dari awal tema kita itu kan mengenai tentang namanya talent management ya. Mungkin dari Mas Reza, menurut pandangan Mas Reza ya, kira-kira arah talenta dari Perum Jasa Tirta II tuh nanti akan ke arah mana sih di 2026 ini, kira-kira bakal seperti apa ya strategi yang nanti akan kita jalankan kalau menurut Mas Reza sendiri? Karena untuk pengelolaan manajemen talenta itu sendiri pastinya kan kita harus tetap inline Mas Aldi ya dengan tujuan perusahaan itu paling tidak arahnya mau kemana gitu ya. Ya memang kalau misalkan kita baca akhir-akhir ini kan banyak beredar misalkan ada beberapa kebijakan-kebijakan strategis perusahaan ya yang ya cukup strategis lah begitu ya. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahuinya ya, salah satunya mungkin ada model pengembangan wilayah, kemudian mungkin nanti ada kebijakan terkait dengan PJT2-nya itu sendiri mau dibawa kemana. Nah itu penting untuk sebagai inputan kita nih, input talenta kita mau dibawa kemana. Kalau misalkan nanti rupanya dari PJT2 misalkan tahun 2026 kita fokusnya lebih banyak misalkan terkait dengan pengembangan usaha, ya berarti talent kita pada tahun 2026 akan kita arahkan ke arah bagaimana dia kompeten atau bertalented di bidangnya, misalkan pengembangan usaha, ya berarti otomatis pengembangan pengembangan SDM-nya akan diarahkan begitu ya. Gitu. Nah, itu contohnya. Berarti itu akan berpengaruh juga ke rekrutmennya juga nanti ya. Iya, betul. Iya, betul. Rekrutmen itu pasti pengaruh banget sih, Mbak Salsa. Sama dengar juga ada isu merger ya Mas ya? Nah ya itu kan isu-isu yang beredar sekarang gitu ya. Lagi hot ya? Lagi hot banget kan itu jujur sih itu memang akhirnya berpengaruh juga. Karena banyak tuh akan berpengaruh sekali, tidak hanya ke kebijakan SDM. Iya pasti. Remunerasi kemudian dan berkaitan dengan nanti bagaimana untuk perencanaan plotting kita. Itu sangat pengaruh sekali. Makanya itu yang menjadi salah satu inputan kita Mas Aldi untuk menyusun.
Berarti kalau aku boleh summary, memang strategi SDM kita itu kan akan lebih menyesuaikan dengan kondisi yang nanti akan kita hadapi, tantangannya seperti apa ya. Betul. Tapi tentunya lebih menekankan pada ekspansi pengembangan wilayah, terus juga nanti proses merger, dan juga tentunya tetap mengikuti alur-alur prosedur yang mulai dari rencana jangka panjangnya hingga sampai strategi itu jadi gitu ya. Strategi jadi, betul. Jadi memang ya membuat strategi itu kan sebenarnya seni juga ya gitu Iya. ya. Bener Banyak banget banyak hal yang harus kita pertimbangkan, banyak informasi yang harus kita elaborate gitu ya. Karena nanti kan inputan dari kami kan mempengaruhi ke tempat teman-teman yang lain. Iya. Misalkan Iya, di benar. Basalsa kan Iya. terkait pengembangannya, Iya. otomatis di Mas Aldi kan nanti berkaitan dengan rekrutmen atau talent acquisition-nya, Iya. performance manajemennya akan pengaruh juga. Betul, gitu. betul. Karena kita di SDM ini tuh kerjaan kita berkesinambungan ya. Jadi Betul. setelah dari Mas Reza nanti ke Mas Aldi, ke saya bisa balik lagi ke Mas Aldi dan ke teman-teman SDM lainnya gitu. Betul. Yes, Kita benar nggak banget. bisa berdiri masing-masing itu nggak Betul, bisa. betul. Kita pasti harus berkolaborasi dan sebisa mungkin memang kita tetap satu gitu ya, kepentingannya hanya untuk PJT 2. Iya. Setuju ya kalau itu mah. Oke, ya. Jadi ini ya lumayan banyak insight ya, maksudnya buat teman-teman yang sedang menonton podcast ini, tentunya kan kita udah tahu ya, maksudnya nanti arah strategi di 2026 tuh gambarnya akan seperti apa. Memang itu nggak terlepas dari yang namanya VUCA ya, kalau mungkin boleh saya tambahkan. Ya, silakan. Volatile, uncertainty, complexity, sama satu lagi adalah ambiguity. Itu udah pasti ngadepin yang namanya 4 itu tuh. Kalau anak orang manajemen pasti tahu. Ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya ke sesi berikutnya. Setelah kita tahu yang namanya tentang strategi, kita akan masuk ke sesi aku dulu ya, baru ke Mbak Salsa ya. Betul. Ya. Karena kan kalau kita menjalankan strategi ini kalau tidak ada orangnya kan tidak bisa Iya, iya. jalan ya. Benar-benar. Kebetulan Berarti kita Mas Aldi masuk ke- juga di bagian acquisition ya. Talent acquisition. Oke. Oke. Oke, mungkin di sini aku jelasin singkat aja ya, karena kalau misalkan kita ngomongin tentang rekrutmen dari hulu ke hilir itu prosesnya sebenarnya panjang banget, dan teman-teman di sini juga kan pasti sudah pernah mengalami yang namanya rekrutmen ya. Jadi udah tahu tuh yang namanya proses mulai dari kita tes dari psikotes sampai MCU dan bahkan sampai akhir tuh onboarding gitu ya. Jadi mungkin yang aku lebih pengen tekanin di sini tuh konsep dari talent acquisition sendiri. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang talent management itu kan ada 4 proses yang dibagi dari strategi tadi kan. Yang pertama itu ada mulai dari akuisisi, kemudian yang kedua ada development, nanti yang akan dibahas lebih dalam ya oleh Mbak Salsa. Yang ketiga ada deployment, dan yang keempat adalah strategi retensi. Retention. Ya, jadi dari keempat strategi ini membangun gimana caranya kita bisa bertumbuh. Artinya yang perlu teman-teman tahu adalah ketika kita mengembangkan sumber daya manusia itu nggak cuma pada saat kita bekerja, tapi mulai dari tahapan rekrutmen kita direkrut nih itu udah proses pengembangan gitu sebenarnya, udah mulai berkembang, dan diseleksinya itu aja udah sulit ya, karena nggak mudah juga kan masuk di PJT 2. Ya mungkin aku mau sharing juga ya masalah challenge-nya sih. Biasanya kalau di rekrutmen itu gimana caranya kita bisa bikin talent itu tertarik gitu untuk masuk ke kantor kita gitu ya. Mungkin Caranya gimana tuh Mas Aldi? Menarik sih. Nah iya. ya bisa Karena kan macam-macam kita sih. rebutan kan biasanya Betul, kan kayak betul. gitu. BUMN kan gak cuma PJT 2. Iya, betul. Ada betul. BUMN yang lain. Betul. Sebenarnya kita punya banyak channel Mas Reza ya. Jadi kalau di kita itu kan ada jalur PWT dan ada juga jalur yang PKWTT. Nah Ya. kalau untuk yang PKWTT biasanya kita melalui FHCI jalurnya, dan itu tapi kita tetap nyesuaiin sih dengan kebijakan BP BUMN sekarang. Karena kita nggak tahu apakah masih ada FHCI atau enggak ya. Nah kalau PKWT sendiri atau PWT ya sebutannya, Iya. itu kita melakukan rekrutmen secara mandiri, tapi tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan ya dari organisasi. Jadi kalau nanti teman-teman misalkan cek di Instagramnya Jasa Tirta 2 yang official, itu selalu kita update lowongan di situ. Ya. Ya stay tune. Jadi kalau mungkin mau mereferral ke teman-temannya ya atau kerabat-kerabatnya, silakan banget ya untuk apply di kita begitu. Kalau pas lagi buka. Enggak loh pas lagi buka ya, kalau nggak buka ya jangan dikirim karena Betul. nanti penuh email kita ya rekrutmen. Nah tapi intinya dari proses rekrutmen sendiri itu sudah ada penekanannya di situ, dan talent acquisition itu akan menggali talent-talent mana aja sih yang memang cocok gitu ya untuk bekerja kita, karena kalau mau mengembangkan orang itu harus dilihat dulu potensinya.
Nah itu mulai dari rekrutmen. Tapi Jadi memang bukan yang kosongan banget sebenarnya ya Mas Nah, ya. nggak Ketika kosongan. kita mengakuisisi itu, Betul. talent itu kita nggak kosongan banget menerima dia, tapi kita Betul juga ada banget. prosesnya lagi ya. betul banget. Kosongan tuh artinya bukan berarti kayak fresh graduate gitu ya. Misalnya kalau fresh graduate itu kan ibarat kata kayak gelas kosong, tapi kalau misalkan dia berpotensi untuk diisi bisa Iya. penuh gitu ya. Jadi kosong yang dalam arti kata itu setidaknya ada basic lah, dia punya potensi. Jadi yang Iya. kita cek dari talent acquisition adalah potensi. Walaupun memang nggak bisa menggali background apakah dia tuh ada potensi kecenderungan nipu atau bagaimana, itu yang sering salah kaprah ya. Iya. Banyak setiap orang kayak rekrutmen tuh, oh bisa nih dia potensi penipu, padahal enggak. Ya, Seperti kita itu. melihat dari sisi baiknya gitu ya. Betul banget. Ya. Kalau udah talent acquisition ya lanjut sih ke development. Gimana tuh Mas Betul, Asa? itu masuknya ke onboarding ya. Jadi Iya. ketika sudah masuk nih talent-talent seperti kayak waktu saya kemarin tuh saya masuk kebetulan dari FHCI juga Mas, rekrutmen bersama. Dua-duanya. Kebetulan FHCI tadi talent, juga ya. talent. Iya. Nah Talent. Ini setelah juga kita ikut, seru-seru. mungkin berarti bisa sambil sharing ada waktu kali itu. ya. Belum ada ya, belum ada. Oh, iya. Internal. Internal ya. Berarti Lanjut, mungkin lanjut. bisa sambil sharing kali ya. Karena Iya. sekarang saya kan ngurusin onboarding. Nah dulu kalau pengalaman saya dan Mas Aldi ketika sudah masuk nih diterima sebagai karyawan Perum Jasa Tirta 2 tuh kita masuk ke onboarding. Di situ kita dikenalkan nih lebih dalam lagi tentang bagaimana sih perusahaan ini bergerak di bidang apa. Kemudian sampai kita akhirnya ditempatkan di mana kita ditempatkan gitu ya. Nah kalau sudah ditempatkan itu sebenarnya tuh nanti akan dinilai performance-nya juga Mas Aldi. Iya. Ya kayak kurang setahun itu kita akan dinilai nih bagaimana sih perkembangan kita selama kita mulai bekerja, ditempatkan lagi di divisi unit kerja tempat kita ditempatkan. Kemudian nanti masuk ke performance Ya. di Mas Aldi ya itu. Di kami lah. Jawaban Oh, saya iya, kami. benar. Kebetulan satu bidang nih. Oke. Ya gitu ya. Sebenarnya kalau di performance itu ya Mas, apa sih yang dinilai, apakah betul-betul dari hasil kerjanya kah, ataukah soft skillnya juga dilihat, Dilihat, ya. atau gimana tuh? Mungkin Mas Reza. Soalnya agak berat nih kalau ngomong Iya. kerja ya. Ya kalau di performance management, ya mungkin rekan-rekan tahu ya kalau kebijakan performance management kan kemarin baru sempat dirilis lagi ya. Ada kebijakan baru, komponennya berubah gitu ya. Jadi memang untuk yang sekarang memang kebijakan untuk performance management itu kan melibatkan satu dari pencapaian karyawannya atau KPI-nya. Iya. Kalau dulu bahasanya adalah SKK karyawannya. SKK Betul ya Mas Aldi gitu ya. Iya. Soalnya Mas Aldi yang day to day-nya nih. Ya, sebenarnya yang ngurus Persoalan administratif. administratifnya. Kemudian tentunya ada lagi namanya pencapaian unit kerja, KPI unit kerja Mbak Salsa. Iya benar. Pencapaian unit kerja. Kemudian yang ketiga ini ada penilaian perilaku. Ya, penilaian perilaku itu memang sekarang masih menggunakan indikatornya dari akhlak Ya. gitu ya. Entah nanti Yang kita apa. suka ngisi ya. Yang suka ngisi. Ya, akhlak. Nah, dari 3 komponen itu nanti kan kita hitung berdasarkan persentasenya. Nanti ada persentasenya di situ, nanti akan menghasilkan satu kesimpulan. Artinya berarti nanti di performance akan merefleksikan Mas Aldi ada capaian kinerja individunya, kemudian ada capaian unit kerjanya dan perilakunya. Itu yang memang kita pantau ya Mas Aldi ya, Iya. day to day-nya tiap terutama biasanya setiap triwulan nih Mas Aldi nih yang suka banget menghubungi teman-teman semua gitu ya. Jadi pasti nggak asing dengan Mas Aldi. Nih orangnya sebelah saya gitu. Kenapa saya di highlight ya? Ya. Oke, intinya kalau ngomongin performance management ya tadi udah lengkap banget sih Mas Reza ya. Cuma mungkin yang mau saya tambahkan sedikit, sebenarnya yang perlu teman-teman ketahui ya kalau kita ngomongin bertumbuh ya, harus ada yang namanya tolak ukur. Tolak ukur itu kan nggak jauh-jauh pasti dari kinerja teman-teman dan juga dari potensinya teman-teman gitu. Iya, betul. Kalau aspek kinerja ya itulah yang tadi disebut KPI. Karena kalau misalkan kita nggak ada KPI kan kita nggak bisa bedain mana satu karyawan yang bagus, mana karyawan yang memang kurang gitu loh. Iya. Jadi apa yang membedakan diri kita dengan orang lain ya itulah KPI. Tapi
apa di sini tuh mungkin banyak salah kaprahnya adalah KPI itu kayak sebagai komitmen janji ya, tapi sebenarnya itu adalah sebuah kesepakatan antara bawahan sama atasan gitu. Dan juga tanggung jawab sih. Betul, tanggung jawab gitu. Jadi jangan merasa bahwasannya KPI itu adalah beban, tapi justru sesuatu yang mendrive kita, motivasi supaya kita bisa lebih bertumbuh dan berkembang gitu. Setuju. Ya, Setuju, saya setuju kalau kayak itu. gitu ya. Sama paling aku pengen nambahin juga deh Mas Apa tuh? Aldi. Jadi setelah dari performance management ini, itu tuh juga berpengaruh loh ternyata ke manajemen talentanya juga. Oh pasti. Oh, Karena gitu. di situ kan kita memetakan talenta-talenta itu ya, ketika Yes. dia sudah ditempatkan bekerja di unit kerjanya masing-masing, di situ kita bisa menilai tuh para talent-talent ini dia tuh masuk ke talent matrix mana. Jadi sebenarnya ada 9 kuadran nih teman-teman. 9 kuadran menarik nih. Iya, dari high potential sampai unfit. Jadi benar-benar dari ketika wah ini orang udah bagus banget nih, performance-nya oke banget gitu, sampai dia tuh ini kayaknya yang akan calon-calon yang akan naik, yang akan ditempatkan di posisi yang lebih tinggi lagi. Jadi berpengaruh juga ke jenjang karir gitu. Makanya yang tadi saya bilang kalau SDM ini berkesinambungan pekerjaan kita gitu ya. Jadi itu tuh memang akan berpengaruh ujung-ujungnya ke karir juga teman-teman gitu. Nah nanti ketika hasilnya baik pastinya kan dia punya potensi karir yang semakin baik ya, semakin meningkat. Tapi kalau ternyata dia masuk ke kuadran unfit, itu berarti ada 2 kemungkinan nih Mas. Bisa jadi dimutasi ke unit kerja lain atau bisa juga dikembangkan. Dia tetap di unit kerja tersebut tapi dia dikembangkan lagi potensinya. Nah disitulah peran pengembangan juga. Jadi mungkin nanti bisa kita lakukan coaching, mentoring. Kita bisa lakukan juga pelatihan atau sertifikasi lagi untuk talent-talent tersebut begitu. Untuk kemudian nanti mungkin akan berulang lagi cycle-nya ya, ke performance lagi, terus dinilai lagi pemetaan talentanya seperti itu. Itu berarti nanti total kita karyawan kan 1.000 lebih ya. Iya. Berarti 1.000 orang itu yang akan dipetakan ke dalam. Iya, Banyak, itu pekerjaan ya. kita. Iya sih, memang yang saya tahu sih memang manajemen kinerja ini akhirnya menjadi salah satu indikator ya di dalam pengelolaan atau pemetaan talenta tadi ya. Iya. Ini mungkin pertanyaan banyak dari teman-teman ya, soalnya ini juga membenak dalam pikiranku nih. Kalau kita ngomongin talent, sebenarnya tuh kita tuh boleh nggak sih tahu kalau kita talent gitu? Atau ya karena kan ini ya manusiawi ya, maksudnya wajar gitu kalau kita ngelihat teman kita ada yang naik atau ada yang misalkan baru promosi gitu ya. Nah sebenarnya tuh ya, seperti itu sifatnya konfidensial nggak sih? Dan aku pengen tahu dalam proses pengembangannya itu, kalau misalkan kita ngomongin soal talent ya, maksudnya jalur karir kita itu tuh kalau menurut Mbak Salsa ya, misalnya sebagai Gen Z ya Mbak Salsa, sebagai Gen Z gitu ya, maksudnya untuk kita nih kompetensi apa sih yang kayaknya harus kita kembangkan nih biar bisa lebih bertumbuh dan berkembang gitu. Mungkin Menurut pertanyaan Mbak Salsa aja. Iya menurut Mbak Salsa aja. Menurut saya Mbak Salsa, ya. gitu. Jadi pertama gini, kalau misalnya ditanya tentang kompetensi apa yang kita butuhkan, sebenarnya ya teman-teman tiap per orang di tiap individu di Perum Jasa Tirta ini tuh sudah kita petakan mereka tuh butuhnya kompetensi apa saja berdasarkan model kamus kompetensi. Jadi sudah ada nih teman-teman tuh yang di lapangan butuhnya apa, misalnya gini ya Mas, kita nih yang di SDM gak usah antar divisi, antar saya dengan mas-mas juga tuh berbeda loh ternyata kompetensi yang dibutuhkan karena kita bidangnya berbeda, sub bidangnya berbeda, tentu saja kompetensi yang kita butuhkan itu tidak sama gitu. Jadi apalagi kalau antara kita dengan yang di lapangan gitu. Jadi memang kalau ditanya kompetensi tergantung bagaimana kita ditempatkan unit kerjanya seperti itu. Jadi balik lagi ke individunya. Individunya ya. Kalau masalah kerahasiaannya gimana? Konfidensial ya. Sebenarnya gini, kalau di SDM ini konfidensial semua. Rahasia ya. Iya, Tapi semuanya. setahu saya kalau misalkan kayak seperti hasil assessment, setahu saya itu tetap akan dibagikan ke masing-masing karyawannya ya, gitu ya. Cuma mungkin yang kita nggak tahu tuh kita berada di kotak mana ya kali ya. Iya, karena sebetulnya kan kebijakannya masih kebijakan yang relatif baru, saya bilang begitu ya. Iya, Teman-teman juga masih effort itu untuk memetakan hal itu dengan
dokumen atau informasi yang saat ini tersedia begitu ya. Karena kan harus assessment, hasil manajemen kinerja tadi yang saya sudah sebutkan. Manajemen kinerja juga kan kebijakannya juga baru rilis yang barunya gitu yang barunya. Tentunya ya kami masih berjuang gitu ya untuk pengelolaan sumber daya manusia yang Jauh lebih baik dan lebih baik. Jadi intinya sih pesan yang mau disampaikan di sini adalah kita nggak usah mikir kita tuh berada di posisi mana gitu pelatihannya. Intinya kita coba memberikan performa yang sebaik mungkin dan usahakan ya kita bekerja dengan baik gitu ya, menjunjung tinggi yang namanya integritas tetap. Itu yang harus dipegang teguh gitu loh. Artinya nggak usah terlalu mikir itu kan itu udah urusan SDM lah. Dan sebenarnya lebih ke gini juga sih, kita nggak bisa membandingkan antara kita dengan orang lain juga. Mungkin kita biang kalau pengen tahu kita ini bertumbuh atau enggak, bandingkan diri kita hari ini sama yang sebelumnya aja. Cakep banget, bener banget. Bijak banget emang anak-anak zaman now gitu ya. Luar biasa ya. Aduh. Betul. Itu kata-kata bijak. Setuju saya. Oke. Setuju. Terima kasih. Oke, tadi kan kita udah ngomongin mulai dari acquisition-nya, terus kita juga udah ngomongin sampai dengan tahap development dan sampai karyawan itu sudah bekerja ya mengukur kinerjanya. Mungkin di aspek terakhir ini kita akan bahas terkait retensi ya. Ini mungkin kita bahas bertiga General aja ya. Lebih general ya. Kalau retensi sendiri, kalau menurut Mas Reza, apa sih yang sekiranya Perum Jasa Tirta II tuh kalau dari sisi strateginya ya, kira-kira bagaimana kita bisa mempertahankan talenta-talenta kita gitu supaya jangan sampai brain rot kalau istilah bahasa Sekarang zaman ya brain rot. Apa itu Mas Reza? Ya, memang kita PJT2 agak sedikit unik begitu ya. Kalau bicara masalah retensi. Gitu ya. Enggak, soal gini Mas Ali mungkin Mbak Salsa juga tahu lah ya, mungkin sebelumnya pernah bekerja sebelum di PJT2 mungkin di swasta atau kita mungkin tahu ya kalau di sana memang tingkat turnovernya gitu ya itu tinggi banget. Oh betul, benar. Tinggi. Umumnya tinggi gitu ya. Jadi perputaran talentanya juga cukup. Maksudnya perputaran talenta. Perputaran talenta cepat. Ini konteksnya bukan dihitung pensiun kan? Bukan. Nah, enggak. Ini di luar pensiun. Di luar pensiun ya. Nah, cuman kan kalau di Perum Jasa Tirta II itu kan untuk tingkat turnovernya bukan karena pensiun Mas Aldi. Karena misalkan tiba-tiba dia resign karena satu hal dan yang lainnya itu relatif lebih kecil. Itu. Cuman memang kalau kita bicara kebijakan tadi strategi kan aku udah nyebutin tuh tadi ada 8 atribut pilar. Ya. Nah, itu tuh ada namanya strategi remunerasi dan kompensasinya. Oh iya. Ya, di situ udah ada tuh kita di situ mulai dari kompensasi take home pay yang kita beri juga kompetitif lah gitu ya dengan tetangga sebelah kita, ya saudara kita yang lain gitu ya. Cukup kompetitif. Kemudian kan ada tunjangan kinerja gitu kan. Kinerja 1, 2, Jasrot. jasa produksi, kemudian layanan kesehatan kita keren. Bagus loh, iya. Bagus. Jujur aku akuin bagus loh. Bagus. Karena saya sempat benchmarking kebetulan sama teman-teman saya. Sesama BUMN. Enggak. Ada yang swasta, ada yang BUMN juga. Ternyata kita bagus loh. Bagus. Dan bagusnya jauh. Bener ini. Ini bukan meninggi-ninggikan ya. Ini emang beneran bener. bagus. Iya, Karena kita ada benchmark. Iya. Ya dari pemberian itu dari mulai take home pay-nya juga kompetitif. Kemudian juga ada tadi tunjangan kinerja 1, tunjangan kinerja 2, layanan kesehatan. Kemudian ya teman-teman juga mungkin sudah tahu ya ada tunjangan-tunjangan yang lain yang diterima. Itu memang menjadi salah satu strategi daripada untuk mempertahankan talenta-talenta kita terbaik gitu ya supaya tidak dismotivasi lah terutama ya. Tidak dismotivasi, kemudian juga mempertahankan dan meningkatkan kinerja mereka. Iya, benar. Ya ini kalau ngomongin retensi itu sebenarnya banyak menarik ya. Sebenarnya training itu juga bagian dari retensi juga kan ya. Oh iya, kasih training, kalau misalkan kita dikasih kejelasan jenjang karir dan segala macam itu kan juga bagian dari aspek untuk membuat talent tuh tetap betah gitu, nyaman di sini. Cuma tentunya kan ini yang diberikan oleh perusahaan ya. Artinya kalau ngomongin tentang stay juga kita
ngelihat juga dari motivasi diri internal kita, apakah kita mau bertumbuh atau enggak, itu kan pertanyaannya kan. Betul banget. Tetap harus balik lagi ke diri sendiri gitu. Iya, betul. Jadi apapun. Bagaimanapun kita didukung sama perusahaan, kalau kitanya nggak ada motivasi dari dalam Iya, sendiri kan percuma juga kan. ya. Itu intinya sih mau belajar ya Iya. dan terus berkembang. Betul. Ya, oke sih kita sudah kurang lebih merangkum ya tadi dari 4 Mungkin aku tambahin aspek sedikit belajar. kali ya. Boleh. Boleh. Mas, silakan. Oke. Jadi memang itu kan tadi dari sisi teman-teman secara teknis gitu ya, maksudnya secara pengelolaan SDM kita, proses bisnisnya kita, mungkin Iya. tadi sudah dijelaskan dari mulai strategi, kemudian tadi Mas Aldi juga sudah menjelaskan bagaimana kaitan antara strategi dan talent acquisition-nya, kemudian dari sisi develop-nya, dari Mbak Salsa juga sudah menyampaikan retensi, terus juga disampaikan. Nah, balik lagi nih sebetulnya. Jadi di dalam strategi SDM itu, ini semua diukur Mas Aldi, Mbak Salsa. Oh iya. Iya. Diukur lagi nih. Iya, iya. Sudah seberapa jauh gitu ya implementasi daripada pilar-pilar tadi tuh yang aku sebutin. Oh, yang 8 yang tadi. 8 Yang pilar delapan tadi ya. kan talent acquisition kan masuk pilar 1. Kemudian tadi juga ada pilar untuk yang pengembangan. Nah, itu rupanya sama kita sebetulnya ini lagi diukur tuh sudah sejauh apa. Namanya pengukuran human capital maturity. Nah, itu untuk mengukur nih seberapa jauh implementasi daripada pilar-pilar tersebut. Hasil maturity kita diukur itu berdasarkan indikator-indikator yang kemarin sudah ditentukan oleh Kementerian BUMN atau BPBUMN. Itu. Jadi diukur. Kalau sekarang sebetulnya kita masih pegang 2 ya. Yang satu yang dari BPBUMN hasil arsitektur, kedua itu yang tingkat kesiapan SDM. Kalau nggak salah pada waktu itu kita masih dengan dana reksa. Itu day to day kita ukur, kita buat strateginya dari situ supaya apa? Supaya ada perubahan dari sisi strategi implementasi gitu ya. Fungsi sumber daya manusia di Perum Jasa Tirta 2 itu selalu kita ukur. Itu penting sih karena untuk melihat evaluasi ke depannya. Dan mungkin satu lagi employee survey. Kemarin baru ngisi kan, survei ya. engagement, ya. Satu lagi apa? Kepuasan. Keterikatan dan kepuasan ya. Keterikatan dan kepuasan. Teman-teman, saya yakin juga kemarin sempat mengisi karena thank you banget sih buat teman-teman. Aku tingkat pengisiannya 100%. Masya Allah. Alhamdulillah. Keren. Dan hasilnya cukup baik juga ya Mas ya. kalau- Alhamdulillah hasilnya cukup baik. Nanti di launching ya. Jujur itu itu buat tantangan kita juga bagaimana untuk terus kita tingkatkan nih Mas Aldi. Betul. Nilai-nilai itu supaya supaya harapannya menjadi lebih baik, selalu bertumbuh yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Ya, sebenarnya bertumbuh tuh nggak cuma diri sendiri, tapi sistem pun bertumbuh. Harus bertumbuh karena kan di Menyesuaikan dengan BUMN zaman juga Iya. sih. kita kan kebijakan itu kan dinamis banget tuh Iya. gitu. Ada arahan rupanya ada pemeran dari stakeholder begini ya kan kita harus ngikutin gitu. Kita harus sesuaikan. Ya nggak masalah karena itu memang proses kita untuk bertumbuh menjadi perusahaan Memang yang harus seperti lebih itu. bagus, lebih baik. Bener-bener ya. Ini menarik banget ya yang hari ini kita udah bahas ya. Seru banget ya. Oh iya, walaupun memang ya kita lompat dari A ke B ke C gitu kan, tapi kan tetap satu intinya adalah bertumbuh gitu. Sebetulnya. Mungkin dari Mbak Salsa mau ngasih kesimpulan untuk penutup kita? Bingung. Gimana Mas? Silakan Mbak, nggak apa-apa kalau ada Dari Mbak Salsa nanti gantian. Iya, ya udah deh, gantian deh. Gantian. Kita kan semuanya narasumber. Iya dong, kan host bebas dong. Kita mau langsung dari Pusdiklat aja ya mau ngasih closing. Oh iya, boleh yang belakang Oh kamera. iya. Iya. Oke, dari Mas Apa Salsa ya? mungkin ada closing statement nggak yang mau disampaikan? Aku nyampein dari sisi pengembangan Boleh, SDM. ya, nggak kali apa-apa, ya. nggak apa-apa. Jadi gini, tadi seperti yang sudah saya jelaskan juga, kalau di SDM ini kan kita memprioritaskan orang-orang yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan per orang gitu ya. Iya. Nah, seringkali ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang saya sering dapat juga nih dari teman-teman saya juga ya. Kenapa temen yang X diikutkan pelatihan, yang B enggak gitu Enggak. misalnya. Kenapa dia udah sekian banyak pelatihan, kenapa saya sampai sekarang belum atau kayak gitu. Nah, jadi mungkin jawabannya adalah karena kita nih memprioritaskan mana yang lebih dulu kompetensi yang harus kita penuhi gitu teman-teman. Jadi bukan berarti personal kita. Karena dia teman saya ikutin. Enggak ada sama sekali di kita kayak gitu. Betul.
Ya bahkan saya sendiri pun saya juga belum sebanyak itu kok. Bahkan baru sampai saat ini 2 kali. Iya, dan itu juga memang Padahal yang karena ngurusin kita day to ibu day ya. rumah. Iya, padahal saya yang ngurus. Pokoknya kalau mau mah ya nulis sendiri, Ikut aja aja. semuanya gitu sendiri, ya. Enggak, gitu. tapi Tapi nggak nggak gitu. begitu, Betul. gitu ya. Jadi ini baik lagi ke bagaimana kita memprioritaskan gitu, mana yang harus kita dulukan gitu ya. Lebih urgent mana gitu ya. Oke. Jadi kalau dari sisi Mas Aldi gimana nih? Kalau dari aku ya, kalau dari aku mungkin dari sisi performance manajemen aja kali Oh ya Mas iya, ya. Karena boleh kebetulan kita baru sosialisasi kan. Rekrutmen enggak kan? Rekrutmen Oh, juga. rekrutmen juga ya. Ya boleh deh. Dua-duanya. Dari atau Mas Reza dari rekrutmen ya, aku dari performance dulu. Karena aku agak Ya ini udah. nih, apa namanya, pengen nyampein banget nih. Intinya sih gini teman-teman ya, karena sekarang kan performance management kita itu kan sudah berhubung dengan Jasper dan insentif kita ya. Nah jadi pesan saya adalah saya minta tolong agar dilengkapi banget ya untuk KPI individunya. Karena kalau misalkan itu nggak lengkap, nanti kita nggak punya landasan data ya untuk melakukan pengukuran terhadap insentif tadi. Kan teman-teman nggak mau kan kalau insentifnya terlambat. Nah saya minta tolong banget, walaupun nanti insya Allah doain aja semoga 2026 kita udah bisa pakai sistemnya Mas ya. Amin. Jadi biar bisa lebih cepat untuk mengelola KPI individu ini gitu ya. Dan jangan dijadikan beban. Udah itu aja sih kalau dari aku. Dari Mas Reza silakan. Ya kalau dari saya mungkin pesan-pesannya ya. Jadi untuk teman-teman semua, Bapak dan Ibu semuanya, pada prinsipnya kami dari Divisi Sumber Daya Manusia pasti melakukan yang terbaik, ya, yang terbaik bagi perusahaan terutama ya. Kemudian terbaik bagi karyawan juga, tentunya sesuai dengan kondisi kita gitu ya. Jadi memang kita benar-benar serius gitu ya untuk apa namanya melakukan implementasi dari sisi perencanaan, tadi dari strateginya kita pastikan inline, kemudian diturunkan ke pilar-pilar tadi yang 8 pilar yang sudah saya sebutkan. Itu benar-benar kita selaraskan dengan tujuan perusahaan sehingga memang nanti di akhirnya teman-teman juga dan perusahaan juga yang akan mendapatkan manfaatnya. Jadi mohon dukungan juga dari rekan-rekan di Perum Jasa Tirta II bahwa sampai dengan hari ini, detik ini dan seterusnya Divisi Sumber Daya Manusia selalu akan memberikan yang terbaik bagi perusahaan dan bagi kalian semua. Kita Mohon bertumbuh dukungannya. bersama ya. Ya, karena pokoknya persaingan ke depan, kebijakan tadi mungkin VUCA gitu ya. Iya. VUCA-nya ini udah benar-benar nggak bisa lagi kita prediksi besok ada apa, kita juga belum tahu. Kita selalu menyalakan sinyal-sinyal sensitivitas kita terhadap Betul. lingkungan eksternal. Proses bertumbuh. Ya. Balik lagi ke proses bertumbuh. Ya. Oke. Mungkin itu Mas Aldi kalau dari Iya. Nah, Kayaknya sudah cukup kali Sudah cukup ya. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Reza dan juga Ya, terima kasih juga Mas Salsa ya. Aldi. terima kasih banyak. Mohon maaf ya kalau misalkan ada yang semuanya. kurang-kurang dari yang kita sampaikan, ada yang kurang kurang berkenan. Ya. Kami mohon maaf ya Mas Aldi ya, Mbak Salsa. Jadi kalau misalkan ada yang mau ngobrol lebih lanjut, silahkan datang ke Divisi Sumber Daya Manusia. Banyak kok di sana teman-teman yang akan membantu rekan-rekan semua. Ya, jadi buat rekan-rekan satu hal lagi gitu ya, jangan lupa untuk share, like, subscribe dan komennya gitu ya, komen yang positif ya, komen yang positif untuk di WRE. YouTube WRE Learning Center, Iya, gitu. betul banget. Berikan yang terbaik untuk perusahaan. Yeay. Sebelum mereka menutup nih, Mbak Salsa mungkin mau bantu bacakan pantun. Oh boleh. Mantunya dibaca aja ya, soalnya nggak Saya apa. ingin baca ya. Nah kita berdua yang Kita bantu ya, kita bantu ya, Oke. kita bantu nih. Turun ke sawah membawa cangkul. Air mengalir menyuburkan bumi. Belajar di WRE makin terukur. Cakep. Semangat berkarya untuk negeri. Luar biasa. Thank you semua.
Let's talk. Transform your mind, transform your life.